Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufalika Linggana Wijayati dari kelas 11 MIPA 3 absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, yang pertama, Indonesia di tengah hubungan internasional. Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia demi dapat mencapai tujuan nasional. Menjalin kerjasama dengan negara lain termasuk bentuk peran serta Indonesia dalam pergaulan internasional. Sekarang saya akan menjelaskan tentang makna hubungan internasional itu sendiri. Hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat lembaga-lembaganya. Di dalam hubungan internasional ini ada subjek hukum. Apa sih makna subjek hukum dalam hubungan internasional ini? Subjek hukum internasional adalah semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hubungan internasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan internasional ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor internal terjalinnya hubungan internasional seperti 1. Kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri. Yang kedua, khawatir terhadap ancaman dari negara lain. Yang ketiga, keterbatasan memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional. Yang keempat, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang kelima, keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain. Yang keenam, mendapat dukungan dari negara lain. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi terjalinnya hubungan internasional seperti yang pertama itu perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan kondisi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk, serta kondisi alam seperti cuaca dan iklim. Yang ketiga, rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, serta damai secara adil dan merata. Dalam pelaksanaan hubungan internasional Indonesia terdapat sumber hukum. Yang pertama, itu sila kedua Pancasila. Yang kedua, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pasal 11 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, pasal 13 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Selanjutnya, bentuk-bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Yang pertama itu kerjasama bilateral. Kerjasama ini dilakukan oleh dua negara, seperti kerjasama Indonesia dengan Prancis, kerjasama Indonesia dengan Mesir, dan yang akhir-akhir ini adalah kerjasama Indonesia dengan Belanda. Yang kedua, hubungan multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama internasional yang dilakukan lebih dari dua negara. Bentuk kerjasama ini bersifat terbuka bagi tiap-tiap negara yang ingin bergabung dalam kerjasama tersebut. Contohnya itu PBB. Yang ketiga, hubungan regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam satu wilayah regional atau kawasan. Negara-negara dalam satu kawasan tersebut memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin diwujudkan melalui kerjasama regional. Contohnya ASEAN, APEC, dan AFTA. Berikut adalah sekilas cuplikan hubungan internasional yang dilakukan Indonesia dengan Belanda dalam bidang kerjasama bilateral yang dilansir oleh Kompas TV.
Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat hubungan internasional bagi Indonesia dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada ideologi. Pancasila berkedudukan sebagai jati diri bangsa dalam menjalin hubungan internasional. Dengan memegang teguh ideologi Pancasila, negara Indonesia tidak akan mudah terpengaruh ideologi negara lain sebagai akibat dari terjalinnya hubungan internasional. Yang kedua, politik. Hubungan internasional sebagai upaya untuk memperkuat kepentingan nasional terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik. Yang ketiga, ekonomi. Hubungan internasional dapat meningkatkan daya saing, kualitas produksi, serta memperluas wilayah pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dan pariwisata. Yang keempat yakni sosial budaya. Hubungan internasional dalam bidang sosial budaya bermanfaat untuk pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Manfaat hubungan internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dunia dan membantu menjaga stabilitas dunia internasional. Cukup sekian pembahasan tentang hubungan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.